jadi kalau dari awalnya memang kan gue membangunnya juga semua pasti dari nol ya. Betul. Nah, tapi kan di kita itu akan diajarin semuanya dari basic sampai dari A sampai Z. Jadi memang ada kelas-kelasnya yang harus kita hadirin. Karena itu termasuk dalam satu sistem yang memang kita harus lakukan di dalam bisnis insurance ini. Karena kan ada dibilangnya adalah 80% itu orang akan melihat kita dulu. 20%-nya adalah membeli produk. Tadi lo bilang untuk penampilan juga itu menurut gue juga penting. Karena apa? Begitu kita ketemu dengan orang, 3 detik pertama itu adalah yang dilihat adalah visual kita dulu. Ya, baru tadi orang melihatnya kita, bicaranya kita gitu. Dekat dengan kita, nyaman nggak sih orang ini? Senangkanlah dulu orang lain, maka orang lain kan akan kembalinya kita juga baik. Maka kita akan senang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol di podcast Jagongan Yuk. Nah, kali ini kita ngobrol sama orang yang dulu teman gue sih, satu kantor juga pernah. Tapi sekarang dia udah lebih sering jalan-jalan kalau lihat di sosmednya. Gitu kan, nanti kita ngobrol banyak sama dia. Nah, sebelum mulai, biasa bantu untuk selalu dukung channel Jagongan Yuk ya. Jangan lupa tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan Sobat Jagongan kalau ada video terbaru. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja ngobrol sama teman gue ini, Hendro namanya. Om Hendro, selamat. Makasih udah datang, Bro. Thank you juga diundang. Makin seger aja, Bro. Harus dong, harus fit. Oh iya. Kayak perawatan. Nah, Sobat Jagongan, ini Hendro ya. Ini teman gue pernah satu kantor, tapi sebetulnya kalau kilas balik lagi, teman main lagi kecil ya, Iya, lagi kecil. Teman main bola. Kalau yang itu jangan diceritain, malu. Oke, Bro. Ini kan kelama kita nggak ketemu ya. Terakhir mungkin waktu masih di lantai 16 ya. Iya, betul, lantai di kantor. 16 di kantor. Terus sudah gitu kita masing-masing lah jalan sendiri-sendiri. Belakangan ya walaupun kita masih suka nyontek-nyontek deh di sosmed gitu kan. Ngapain sih, kemana aja. Cuma lihat belakangan jalan-jalan mulu ya. Senang ya gitu. Kayaknya happy banget ya, tanpa beban gitu. Healing terus. Healing terus gitu. Enak juga nih. Terus apa, Dok, kegiatannya, Dok? Maksudnya lo sekarang ini kegiatan lebih banyak di apa? Ya, gue sekarang sih jalanin bisnis tapi itu bisnis insurance. Oke. Bisnis insurance. Nah, bisnis insurance itu kan ya banyak. Gue juga pernah tuh dulu waktu itu pernah ditawarin lah, ya istilahnya gue waktu itu mau nggak jadi agent gitu kan istilahnya, jadi agent insurance. Itu ada tuh perusahaan Amerika lah, tapi kayaknya sekarang sudah nggak ada kayaknya. Di New York tuh inget banget gitu. Begitu, wah ini jadi agent gitu kan. Tulis dulu paling tidak minimal 100 nama yang kamu kenal. Kalau kita 200, Wan. Oh, kalau 200. Wah, lebih gila lagi gitu. Tapi ya 100 aja kita udah bingung gitu kan. Tapi ya terlepas itu kayaknya untuk lo udah jalan-jalan berarti itu reward, no? Reward dari apa? Dari perusahaan. Oke. Nah, memang kalau di kita itu kan memang ada sistem bisnisnya, Wan. Jadi bukan melulu dijadiin agent, tapi ibaratnya gini, Wan, kayak misalnya lo lihat pedagang rokok yang di lampu merah. Nah, sama ownernya pemilik kayak misalnya perusahaan rokoknya. Nah, kita akan dijadikan seperti untuk ownernya pemilik perusahaan rokok itu. Partner paling tidak. Betul, gitu ya. Jadi bukan yang ecerannya, tapi kita sebagai business owner-nya. Nah, cuma ini berdasarkan pengalaman pribadi lah gitu kan, itu buat gua waktu itu kendala dalam arti gimana sih? Ya orang kan cenderung skeptis ya dalam arti,
asuransi, enggak lah saya udah dari kantor kok ini dan ya, dan lagi ditambah gue orangnya yang oh ya sudahlah gitu kayak enggak pokoknya harus begini harus begitu gitu. Nah terus kembali ke lu bisa dapat reward, berarti kan pencapaian either itu sebagai katakanlah tadi agent atau sebagai partner dalam usahanya gitu kan. Itu kan ya kita kan semua nggak tutup mata lah. Orang dapat reward itu karena mencapai hasil yang sesuai target lah, bahasa simpelnya gitu kan. Nah untuk mungkin kiat-kiat no, kalau boleh sharing kali aja ntar gue bilang, iyalah mau juga deh gitu, pengen jalan-jalannya juga gitu. Jadi tim gue ntar ya. Gini Wan, jadi kalau dari awalnya memang kan gue membangunnya juga semua pasti dari nol ya. Betul. Nah tapi kan di kita itu akan diajarin semuanya dari basic sampai pokoknya dari A sampai Z. Jadi memang ada kelas-kelas yang harus kita hadirin. Karena itu termasuk dalam satu sistem yang memang kita harus lakukan di dalam bisnis insurance ini. Kenapa? Yaitu dia tadi diajarin untuk prospectingnya bagaimana sih, terus untuk trial closingnya bagaimana, terus kalau ada handling objection, misalnya keberatan dari calon nasabah, kita harus jawabnya seperti apa gitu. Nah itu memang ada kelas-kelasnya. Nah kenapa gue harus memasuki kelas itu tadi dari basicnya itu kan gue juga berangkatnya kan bukan orang insurance ya. Jadi otomatis gue mau nggak mau harus belajar itu. Jadi bagaimana juga komunikasi dengan orang dan yang penting adalah kalau kita dalam bisnis insurance itu bagaimana kita menjadi orang yang harus disenangi atau orang nyaman dulu dengan kita. Gitu. Karena kan ada dibilangnya adalah 80% itu orang akan melihat kita dulu. 20%-nya adalah membeli produk. Ya udahlah, secara mungkin ya ini koreksi kalau salah gitu kan, secara apa bahasa simpelnya mungkin penampilan lah, entah penampilan nanti terlepas dari itu chemistry-nya gitu kan yang kalau penampilan oke lah kita bisa dandan atau apa gitu kan. Cuma begitu nyambungin ini yang menurut gue challenge nih gitu kan. Orang nggak semua bisa langsung ketemu orang langsung klik, wow udah kayak kenal lama gitu. Cuma siapa gitu kan gitu. Siapa lu kata kasarnya kan gitu. Nah, ini yang mungkin ilmu itu kalian Bro ya gitu. Jadi kalau di gue gini Wan, pentingnya berhubungan baik dengan orang tuh sangat penting menurut gue karena kan kita ini adalah jangka panjang ya. Nah, orang juga akan melihat kita atau membeli produk itu dia akan jangka panjang untuk mengambil suatu produk ini. Dia harus yakin adalah gue bisa menservis dia juga dalam jangka waktu panjang. Terus gue tahu mengenai produknya, gue untuk servisnya ke depannya pun juga tidak hilang-hilang. Maksudnya akan banyak dari agent itu juga ganti nomor handphone. Tiba-tiba di tahun pertama kedua udah nggak ada. Sementara pada saat dia klaim dia membutuhkan kita gitu loh. Yang parahnya setahun 2 tahun udah ganti kaos, udah ganti perusahaan. Terus dia ditawarin lagi, bingung lah dia gitu loh. Nah terus tadi lo bilang untuk penampilan juga itu menurut gue juga penting karena apa? Begitu kita ketemu dengan orang itu 3 detik pertama itu adalah yang dilihat adalah visual kita dulu, ya baru tadi orang melihatnya kita. Bicaranya kita gitu, dekat dengan kita nyaman nggak sih orang ini? Gitu. Bahasa kerennya sih first impression. Gitu ya. Secara grooming pun kita juga harus baiklah di depan orang. Iya, nanti yang cerita tadi begitu setahun salesnya udah kemana lagi, agentnya udah kemana gitu, diteleponin, aduh ngapain sih tengah malam gitu. Padahal mungkin dia lagi urgent ya, penting urusan penting. Nah. Itu kan kalau tadi bicara bahkan di tempat lo itu sampai 200 gitu kan. Itu siapa aja tuh? Maksudnya ini balik lagi pengalaman gue gitu. Dulu gue tuh pertama kali disuruh bikin daftar nama 100, siapa aja gitu kan. Istilahnya mindsetnya langsung, aduh
mikirnya mungkin koreksi kalau Ya. salah, ini kan lo udah belajar gitu kan, ilmunya lebih dalam nih. Dalam arti pada saat kita menentukan siapa aja daftar nama itu gitu kan, kan ya maaf cakap gitu ya, dalam arti secara ekonomi, tapi kan dia biasa emang mampu, emang mau dia beli Ya. produk gitu kan, Ya. produk kasur. Ya. Akhirnya skip, lo kok banyak yang di skipnya gitu. Jadi kalau di gue gini Wan, ada 3 yang utama tuh untuk calon prospek kita adalah dia bisa ditemuin. Oke. Terus secara kesehatan masih sehat. Terus secara ekonomi dia bisa atau mampu bisa untuk membeli premi. Oke. Gitu. Iya, 3 iya, utama itu aja. Nah kalau untuk tadi lo bilang nanya siapa aja tuh sampai 200, ya itu bisa kok Wan, kalau kita misalnya masih berhubungan dengan teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, terus teman gaul, terus tadi dari pihak istri siapa aja, dari pihak sepupu gue siapa aja, itu banyak kok kalau kita bedah semuanya gitu. Di listing lah semua, akhirnya bahkan lebih nih kayaknya gitu. Kayak udah capek nulisnya. Sama kalau kita sudah ada nasabah, itu kan kita juga wajib masih berhubungan dengan nasabah baik ke depannya ya. Nah itu kita bisa minta referral dari mereka. Oh iya ya kasarnya. Nah, itu dia tadi servis kita pun harus bagus, apalagi terjadinya klaim. Kita benar-benar harus urusin nih Wan, karena dari kita menservis dia, perhatian dengan dia, otomatis kok dia dengan gampangnya akan mereferalkan kita kepada orang lain. Itu dia, balik lagi. Benar nih Sobat Jagongan nih, kita dapat ilmu nih dari Om Hendro nih kita kali ini untuk bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun lah, apa itu namanya nasabah, customer, atau apapun, bahkan teman sendiri gitu kan, nggak harus selalu begitu. Udah dapat intinya apa yang kita mau, kemudian ditinggal, wah jangan begitulah gitu. Ya, tapi benar ya, istilahnya sama lah. Kalau di gue beda gitu ya, dalam arti sekarang ini pun gue menganggap, gue udah kayak marketing aja ya, udah kayak sales gitu. Begitu habis ngobrol sama nanti kalau udah tayang, minta tolong ya dibantu terus bantu subscribe ya gitu. Oh iya gitu. Ya walaupun sih pada kenyataannya kita positive thinking adalah gitu ya. Gitu. Nah, kalau lu udah berapa lama berarti bagi asuransi? 7 tahun lebih. 7 tahun. Oke. Dalam perjalanannya, Bro. Kan ya pengennya sih semua manis gitu ya, tapi pasti ada challenge-nya lah. Pernah ngalamin nggak, Dok? Yang pahitnya dulu deh gitu. Pahitnya ya. Ya kayak misalnya udah janji temu nih Wan. Udah menjelang tempat TKP-nya gitu ya. Tiba-tiba telepon atau WhatsApp, Bro, nggak jadi hari ini. Sementara gue udah menuju, udah deket tempatnya itu. Ya udah mau gimana lagi? Gue nggak bisa marah-marah juga. Ya udah enjoy aja. Gue malah kadang-kadang telepon tim gue atau leader gue ngajakin ketemuan, ya udah discuss aja, ngobrol. Udahlah macet-macetan, lewatin banjir lagi. Nah, Dok, tapi maksudnya dalam gini, karena gue pernah gue alamin gitu, balik lagi. Kalau gue begitu ngobrol nih sama orang kenal sih, cuma nggak deket lah gitu ya, kenal nggak deket. Karena yang menurut gue waktu itu prospek gitu kan, secara 3 kriteria itu masuk nih gitu kan. Karena gue dulu justru yang topnya itu secara finansial dia mampu pasti, karena beli produk itu juga kan nggak murah gitu. Sementara dia juga mungkin sudah dari kantornya, kayak kita dulu kan dari kantor juga ada sebetulnya gitu kan. Nah begitu, apa? Lo nggak jualan asuransi kan? Enggak lah, udah yang istilahnya belum apa-apa, gue udah patah dulu tuh di depan. Ya, gitu. Oh ya udah deh, gitu kan. Nah, kayak gitu kan, kayak kita kayak pasrah ya. Nah itu dia tadi gunanya kenapa kita ada kelas namanya kelas handling objection. Jadi kita diajarin tuh di situ gimana kalau misalnya calon nasabah kita ngomongnya udah punya banyak asuransi. Terus gue tanya istri gue dulu itu semua kita ada bekalnya itu. Bagaimana kita masih harus membelokkan ngomong sesuatu lagi untuk meyakinkan dia, lu harus ngambil gitu. Iya, begitu udah
sedikit dia beralasan padahal tuh kode kali ya. Iya, Ada kode. yang bilang kode itu sih udah nggak pengen tuh kalau udah kode-kode begitu tuh. Kalau memang Indikasinya udah alasan-alasan yang udah nggak masuk akal ya, gue udah ambil kesimpulannya, oh ya udah ini berarti nggak punya dananya. Oke, Gitu. Tapi iya, kan iya. mungkin dengan bahasa dia. Iya, kayaknya begitu ketemu gitu kan. Oh iya, 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 ya udah datang aja ke tempat gue gitu kan. Datang ngobrol-ngobrol begitu masuk ke poinnya, hah? Enggak lah, ini Iya, kan iya, udah iya. ya udah. Jadi akhirnya karena memang secara historicalnya gitu, secara perjalanan banyak ketemu yang negatifnya. Iya, iya. Ini bukan bagian gue kayaknya deh. Itu dia Wan, jadi memang harus sabar ya, sama tadi menjalin hubungan dengan orang itu kan tidak serta-merta kita kontak hari ini besok langsung nawarin produk atau insurance. Kenapa kita harus tadi sosmed pun kan kita sekarang udah banyak nih, misalnya teman-teman kita tuh posting story atau reel atau feed lah. Kita komenin aja yang happy-happy, yang penting dia adalah merasa bahwa kita tuh selalu ada, gitu loh. Entah dia waktu misalnya birthday kasih ucapan, dia lagi posting ada kedukaan, kita juga turut berduka cita. Jadi kita dibilangnya adalah, oh nih Hendro selalu ada. Pas ada gue happy, pas gue lagi sedih gitu. Itu kedepannya akan berefek adalah tadi kalau kita tiba-tiba ngobrol ya tentang proteksi, ya otomatis dia udah nyaman dulu dengan kita. Dia tahu, oh Hendro ini care sama gue. Iya, itu ilmu, salah satu ilmu yang pernah gue dapat waktu kita masih di 16 tuh. Senangkanlah dulu orang lain, maka orang lain kan akan kembalinya kita juga baik. Iya, maka kita akan senang-senang kemudian. Bersenang-senang. Jadi perintilan juga kayak misalnya ingat birthday-nya dia gitu. Apalagi teman-teman yang udah dekat dengan kita loh. Terus misalnya mungkin kita pergi kemana atau lagi lewat rumah dia, ya kasih oleh-oleh apalah, walaupun itu cuman tahu Sumedang, drop aja di rumahnya gitu loh. Gua banget sih, bro. Yang di Karangtengah ya, Pak. Kenapa juga akhirnya ngobrol nih, ngobrol lah sama Hendro gitu kan, untuk kalau memang berkenan sharing gitu. Karena beberapa juga, ya gua kan udah angkatan kita mungkin kalau secara kantor ini udah angkatan mau pensiun lah gitu kan. Betul. Nah ini jadi bisa nanti buat sahabat jagongan juga bisa, mungkin ini jadi salah satu tips ya kan, pegang begini caranya, begitu caranya ngadepin. Karena yang udah berjalan pun ada beberapa temen juga yang istilahnya dia juga stuck akhirnya. Itu tadi gimana mau mencapai 200, bahkan di 50 aja dia kesulitan gitu untuk approach. Ternyata memang ada kelasnya mungkin, tapi ini di perusahaan yang lo tempatin gitu, nggak tahu di perusahaan dia sih gitu ya. Nah, cuma paling tidak memang itulah arti penting dari ikut kelas. Ikut kelas. Selain dari ikut kelas, nah kalau di kita itu adalah ada komunitasnya, Wan. Jadi komunitas itu ya tadi tim, terus ada leadernya, ada mentornya. Nah itu semua kalau misalnya dikumpulkan ya nggak melulu soal pekerjaan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kumpul ya having fun juga, olahraga bareng, terus atau trekking atau nginep di mana, itu untuk tadi bonding untuk satu sama lain. Gitu. Nah jadi kenapa misalnya yang menjadi tim gue akan merasa nyaman, yaitu tadi semuanya diperhatikan dari atas sampai bawah, gitu. Nggak soal melulu pekerjaan, tapi ya itu tadi kenal dengan keluarganya, terus untuk ruang lingkupnya juga semua positif gitu. Iya, istilahnya dalam arti kalau di kelas itu katakanlah setiap hari, enggak juga kan? Ya, sebetulnya kita tiap Sabtu. Tiap Sabtu. Nah iya, istilahnya sebelum ketemu Sabtu kan di perjalanan kan nggak harus, kalau nunggu kelas lama banget gitu kan. Mungkin itulah fungsinya si grup ini gitu kan. Taruhlah, baru hari Senin atau Selasa gitu kan, Sabtu masih lama. Gue punya masalah nih gini-gini, gimana gitu kan. Mungkin itu. Biasanya gue akan gini, ngajak meeting pun bukan meeting yang serius, Wan. Jadi ngopi yuk di Citos atau dimanapun gitu loh. Jadi mereka datang ya udah santai dulu ngobrol ya.
apa sih kendala di lapangan lo gitu. Jadi lebih santai sebenarnya nggak. Bahasa kerennya dulu kita pelatihan si FGD lah gitu. FGD apa gitu ternyata ya FDT gitu ya. FDT training. Mumet berasa gitu. Pokoknya ngarepin coffee break aja gitu. Biar nggak ngantuk. Iya benar. Iya. Nah, kalau lo sendiri gitu menghadapi hal-hal misalkan taruhlah nasabah disebutnya nasabah yang sudah dari awal menurut lo adalah potensi nih gitu kan. Tapi ternyata begitu ketemu reluctant gitu kan. Enggak lah ini. Aku tahu nih padahal dia bisa atau belum lah katakan. Gitu. Jadi kalau seperti itu adalah tadi yang gue bilang jalin aja hubungan dulu dengan orang tersebut. Terus kalau bisa fact finding, jadi gali terus apa sih keberatannya dia, apa sih kendalanya dia gitu. Jadi yang ngobrol yang akhirnya personal gitu loh Wan. Jadi nggak melulu soal kita ngarahin ke insurance, tapi adalah kenapa sih lo misalnya nggak mau ngambil ini, apa ada trauma apa, nah itu yang harus kita sembuhin dulu. Jadi kadang-kadang enggak, gue ketipu sama insurance A gitu, terus loh ketipunya kenapa gitu. Jadi gue harus ngobrol dulu, harus gali dulu gitu. Iya, atau tadi contoh itu males lah ntar lu gue pegang sama lo, nanti lu udah pindah lagi kemana gitu. Jadi makanya kalau misalnya milih agent pun ya gitu tadi, nomor telepon kalau bisa tidak berubah ya. Terus dia udah lama atau memang udah full time di insurance gitu. Iya memang dia existing lah di perusahaan itu gitu ya. Ntar masih pindah sana pindah, ntar gue giliran ngeklaim kemana gitu. Atau mungkin bisa juga kali si agennya ini, guenya lah contoh guenya ini juga harus berpikir positif gitu ya. Nggak yang mematahkan sendiri. Udahlah, gini dia nggak mau atau apa. Nah itu yang harus dibenerin di diri kita duluan. Jadi kita harus punya prinsip adalah kita ini kan mau menolong dia gitu. Jangan sampai kayak misalnya contohnya nih terjadi diagnosa sakit kritis, dibutuhkan biaya 1M. Dia tidak punya sama sekali insurance. Otomatis kan dari mana nih biaya ini untuk menutupi rumah sakit? Kan kayak jual aset pun tidak bisa cepat. Dan itu pun kalau ada ya, terus minjem pun kalau saudara paling maksimal berapa sih gitu loh, ke temen berapa sih. Nah jadi posisikan diri kita adalah kita yang mau menolong dia gitu, jadi kita memberi pertolongan ke dia. Jadi bukan kita mengharapkan ayo dong lu masuk ke gue gitu, jangan. Jadi itu harus dibenahin dulu di diri kita, kita mau menolong, kita baik, pada akhirnya dia akan sadar kok. Berarti sebisa mungkin inisiatif untuk kebaikan, untuk berbagi itu, untuk bantu, nolong apapun istilahnya itu dari kita gitu ya. Dari jangan kita gue cuma pengen dia jadi nasabah gue aja nih gitu. Kayak gitu ya. Karena itu nanti bisa merubah semua proses pola pikir. Luar biasa dong. Jadi jalan-jalan kemana nih biasa? Nah, karena itu juga tiap tahun kan kita pasti ada reward Jadi pasti tujuannya misalnya kayak Europe atau misalnya Amerika yang itu yang teratas. Tapi kalau misalnya yang kedua adalah tadi masih mungkin Asia atau Australia gitu loh. Nah itu berarti kalau gue kan cuma kenalnya dulu kita ada performance lah gitu kan setiap tahun itu performance, karena itu juga terkaitnya ke berapa persen nih gue naik gajinya gitu kan. Iya benar. Nah kalau di situ berarti memang pencapaian sekian itu Asia gitu misalkan gitu ya. Nyampe 1.000 ya udah levelnya masih Asia Tenggara nih gitu kan. Naik 2.000 ya udahlah nyampe ke Jepang gitu. Kayak seperti gitu. Jadi, mungkin ilustrasi jadi simpelnya kita pun juga secara di sistem pun juga harus tadi jangan cuman dia udah masuk terus udah kita cuek atau lepas saja Jadi kita tetap ada, kalau di kita kan ada namanya portal ya. Jadi kita bisa setiap saat cek ke dia kalau misalnya dia belum auto debit atau belum kartu kredit atau rekening, itu ada reminder due date-nya preminya tanggal segini. Jangan sampai dia lupa akhirnya polisnya tidak aktif, nanti pada saat mau digunakan kan dia yang rugi sendiri.
Iya, gitu loh. iya, iya. Nah, untuk tadi pencapaian tadi, nah itu dia berpengaruh juga dengan nasabah yang tadi existing atau terus membayar premi supaya apa? Tadi polisnya tetap aktif. Di kitanya juga tadi ada KPI-nya lah istilahnya Iya. untuk mempertahankan si nasabah ini jangan sampai lapse atau putus di jalan gitu loh. Oke, wah luar biasa ini, ilmu banget nih Sobat Jagongan. Jadi buat Sobat Jagongan yang juga mungkin diantaranya ada seprofesi sama Hendro ini bisa jadi masukan. Ya kita belajar dari mana aja lah, dari teman ngobrol seperti ini gitu. Ambil yang positifnya ya. Nah kita di sini ngobrol-ngobrol, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi ya, motivasi buat kita semua. Apapun itu bidangnya, nggak ada salahnya kita untuk terus belajar. Luar biasa, Hendro. Terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok main ke sini, Ro. Kita syuting lagi yang lain. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu ngobrol kita kali ini sama Hendro yang sudah berbagi mengenai kiat-kiatnya kita ngadepin gimana sih jadi orang di depan palang pintunya nih di perusahaan sebagai sales untuk menawarkan produk atau apapun. Tapi terlepas dari menawarkan produk, hubungan baik yang harus kita jaga sama siapapun itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan, nggak ada bosan-bosannya ya. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.